warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita ini indiannya itu 2 tahun. Iya, indiannya Indian Jaipong soalnya. Sinden, iya. Iki lagi dibuka wis panas. Mas, panasnya mulai kapan ini? Panasnya ya mulai ada kelonggaran. Wow. Iya, Pandemi? Panas nggak? Pandemi itu bukan hanya panas lagi. Hah? Tapi sumuk, sobah, soalnya di rumah terusan gitu. Oh, akhirnya padu ro bojone terus? Enggak, kalau padu enggak sih. Terus? Lebih ke takut lah. Oh, iya, kalau padu sampai enggak takut sih. karo istri? Kalau takut itu batas antara takut dan menghormati itu tipis gitu. Tipis. Tapi, Mas ngene wae, aku duwe ide, Mas. Nggih. Jenengan ucul saka Wager, gawe grup karo aku. Jenengan tahu nggak ini di mana? Ini saya beberapa kali lewat, tapi saya tuh kurang tahu mampir gitu loh. Dan hari ini yang namanya jodoh itu ya dipertemukan gitu tuh. Hari ini saya kok mampir ke sini gitu. Oke, pernah dengar soto Karang? Pernah, soto Karang. Pernah ngicipi belum? Saya itu kalau event di alun-alun, Pak. Bukan, Itu makanya mengalihkan sini. perhatian. Enggak bener, saya tuh kalau event di alun-alun ini makanya soto Karang. Oh. Iya. Kalau pagi dulu kan sering ada CFD kayak gitu, sering event di situ. Makanya di situ. Gimana? Enggak. Karangnya soalnya itu hanya namanya sebenarnya Karanganyar kan gitu kan. Bukan soto terus jerone batu karang itu enggak. Kalau saya kan jerone lumut biasanya, Pak. Oke, Mas. Ya. Ini pandemi kan udah mulai longgar. Siap. Gimana? Antara nangis karo guyu aku iki urung iso bedake gitu loh. Gimana? Kemarin kan banyak sekali PPKM dan sebagainya. Cerita dhisik, Mas. Oke, di masa pandemi memang saya sebagai pelaku seni ya Mas ya, pelaku seni di Wager Band maupun di MC atau di event-event, terus terang ya bergeraknya sulit. Yang penting iso bertahan hidup gitu aja dulu kemarin, karena emang sumber ekonomi kita kan dari event, dari beberapa acara. Kalau event dilarang lah kita mau ngapain gitu Pak. Gitu. Selama pandemi 2 tahun itu jenengan bisa berapa kali? Keinget nggak? Apanya? Mau tampil? Oh ada, mungkin 1 bulan kalau biasanya kita tampil bisa berapa kali ya? Bisa 15 sampai 20 kali mungkin. Kebetulan ada beberapa online. Gitu. Kita tertolongnya beberapa instansi itu ada online. Jadi mungkin ini salah satu solusi juga dari pemerintah dengan platform digital kayak gitu. Pernah kita online di Jogja, di Solo juga pernah. Hanya saja kepuasan secara batinnya kita nggak dapet. Karena ngibur orang di lain tempat dengan menghadap kamera saja tidak ada penonton dan harus membuat orang itu tertawa. Kayak mengedan berapa berarti Pak? Terus sing edan? Sing edan ya kabeh. Leng sing edan? Sing nanggap no. Ngerti wong edan kok ditanggap. Ya iki dadi wong edan anyar apa ora iki ngene iki? Edan dalam artian kan tanda petik Oh, Pak, iya. kayak gitu. Berarti edan dalam kreativitas lah seperti itu. Nggak pengen bikin film. Saya kemarin tuh kebetulan sebenarnya pengen kan sudah pernah buat film-film pendek gitu Pak, saya diupload di YouTube gitu. Tapi memang terus terang kan tidak tahu tentang sinematografi, cara bikin naskah yang baik, skenario, storyboardnya gimana. Yang penting kan kita eneng unek-unek, ayo nek digawe film piye gitu. Udah pernah sih film-film pendek. Pengen banget sebenarnya. Belum ada produser sing nawari gitu. Belum ada Pak. Gimana kalau saya produseri? Nggak apa-apa. Mau buat film pendek nggak apa-apa. Nanti pendeknya 3 cm wae. Nggak apa-apa. Wah kisruh. Iya. Nah, setelah ini ada kelonggaran Mas. Sudah mulai progresif. Oke. Sudah Iya. mulai progresif ya. Nah, Sudah. terus sudah mulai besok ada agenda ya? Ada agenda di beberapa tempat lah, tapi di luar kota ada, di dalam kota juga ada Pak. Gitu. Wani ngomong nggak berapa tanggapannya gitu? Apanya? Diomongin tanggapannya berapa gitu? Wah, saya kalau masalah tanggapan nanti dikira ria Pak. Oh, kira ria. Ini radio omong kayak gue marketingku kurang Pak. Enggak, tapi ya cukup lah gitu aja, disyukuri. Kalau dulu kan kita pernah punya standar rate ya Pak ya, sebelum pandemi. Pokoknya rasanya ini ora gitu kan, kan dari manajemen ya. Kalau sekarang ya pandemi itu kita berangkat, itu saja sih. Tim, grup tetap solid. Alhamdulillah tetap solid, walaupun ya yang namanya pandemi kemarin kita kembali ke kehidupan nyata masing-masing. Enek sing dodolan masker, enek sing dodolan soto, enek sing dodolan kue, dodolan kaos dan sebagainya. Itu sudah hal yang kita lakukan. Yang penting kita tetap ketemu untuk berkarya gitu sih.
YouTube jenengan stagnan ya? YouTube saya stagnan Kenapa? karena kebetulan saya di tempat saya, di instansi saya diminta untuk mengelola YouTube dan sosmednya. Jadi saya keteteran untuk mengelola YouTube saya sendiri. Padahal sampai sekarang itu masih komen-komennya masih banyak, Iya. Pak. Sampai sekarang. Oh, saya mantau kok. Wih, Lah, iya. kok mandek iki ngene Mandek iki tok. Pas lagu ya terakhir itu ya. Terakhir lagu Pak saya, Pak. Karena saya terus terang untuk buat komedi terus. Terus terang ijen, Pak. Kalau ijen dewean itu apa-apa ya rada kangelan. Ya karena saya no. Karena nggak punya tim gitu. Saya tim ini. Yo, nah kalau saya ngajak jenengan juga enak. Saya kalau tim sama jenengan lewatnya Zoom saja ya, Pak. Bukan tim ya. Oh, itu Microsoft deh ya kalau tim ya. Microsoft tim. Nggak ada. Lewat Zoom aja nanti. Kadang-kadang aku nyaute kudu ndang cepet iki. Iya, betul. Aku nek kalau Om Eko menyesuaikan. Tapi nama Eko itu tetap digunakan di panggung. Iya, nama saya itu Ekolas Saputra. 11-12 dengan Nikolas Saputra. Kalau Nikolas Saputra itu dapatnya cinta, kalau saya terserah lah, dapat apapun saya boleh. Kalau gitu minum dulu, biar dapatnya minum juga. Oh iya. Ini buatnya di sini spesial memang. Nah, kopi apa namanya? Kopi Karang. Perkebang Gunung Kalu. Iya. Kalau tehnya ini? Teh Teh Indonesia. Indonesia itu dari perkebunan Gunung Lawu ya. Ya. Teh Gambyong. Oh, Teh Gambyong. Teh Gambyong, Bu. Mantap ini tehnya. Mantap. Itu kopinya di perkebunan ya, Pak ya? Ya masuk bukan Ya, itu kopi masih ada persawahan. Itu masih ada yang ngunduh itu, Pak. Kan perkebunan, kan perkebunan. Yo, dilihat pikiranku toh. Mas, dulu ini rodan. Dulu awalnya gimana sih jenengan iso jadi komedian? Apa jenengmu disebut apa? Komedian lawak apa-apa? Bukan apa ya, Pak ya? Ya pekerja seni ngono, Pak. Pekerja Ya. seni. Pekerja seni yang bekerja di seni gitu aja, Pak. Kalau pelawak engko nek ra lucu engko diarani wong kayak gitu. Oh, pelawak ora lucu kayak gitu. Kalau penyanyi suaranya fals itu penyanyi kayak gitu. Tapi kan. bagus kok. Nggih. Bagus. Kayak Kapur Barus ya, Pak. Bagus. Merek kuwi. Oh iya, nah itu. Nggih. Gimana Gitu. dulu? Awalnya Dulu kok iso? terjerumus. Oh. Karena dari dulu kan awalnya orang tua saya pengennya pokoknya gue kuliah lulus jadi guru kan gitu. Ya, Kesampean. dari doa orang tua saya kan pokoknya lulus kamu jadi guru kayak gitu. Dan doa saya orang tua saya amini sampai sekarang. Saya tetap jadi guru, saya nggak ninggalkan jadi guru. Itu jadi basis. Jadi baik sekarang menurut orang tua saya bahwa guru itu guru itu kalau sekarang minter ke siswa kan mungkin agak sulit ya. Tapi kalau mungkin nitip hal-hal yang baik mungkin bisa kayak gitu. Wih, piye iki? Piye iki? Loh iya, kalau di zaman sekarang kan guru kudu iso minter kayak anak loh ya, kudu bijine itu 100 itu 200 itu kan hanya sekedar nilai. Tapi kalau kita menitip sesuatu hal yang baik yang pernah kita dapatkan untuk anak-anak, untuk peserta didik kita itu mungkin akan lebih baik. Sesek iki luwih abot iki tenanan apa ora iki? Saya tenanan, Oh, Pak. tenanan. Iya. Itu enggak ada unsur lucunya loh. Enggak ada, jangan ditunggu lucunya. Karena hidup saya udah lucu, kalau setiap hari lucu nanti gimana ya, Pak ya? Gitu. Ngerti. Tapi apa ya sing beda? Apa bedanya iki mau bar pandemi bedanya apa? Ya mungkin lebih apa ya? Perawatan lah, Pak. Kalau Iya, kinclong kayaknya. Iya, kinclong, Pak. Kenapa? Ketok magic, Pak, situ. Kemarin saya operasi silikon, Pak, di Thailand, tapi nggak jadi putih tapi jadinya kenceling karena keliru silikon ban. Hati-hatinya kenceling tok. Sampai silikon ini silikon ban. Enggak, tapi tetap, Pak, saya alhamdulillah tetap meneruskan apa yang dicita-citakan orang tua untuk jadi guru gitu lah. Jenengan juga sama. Loh, iya, jenengan pendidik juga toh. Iya. Aku didik apa ya? Loh, kalau bukan mendidik kita sama-sama penduduk gitu ya, Pak. Aku mau pindah penduduk ya, Mas. Loh, mau pindah kemana, Pak? Enggak di Boyolali lagi. Masih di sana toh? Dia dideportasi. Oh, iya. Okay. Mas, nah, Senar, ini selingan. Di sini ini Mas kalau ulang tahun biasanya beli roti itu di mana? Kalau saya kan bojoku ngulon, Pak, di daerah Solo gitu loh. Tapi selama ini kita memang belum pernah ke daerah sini gitu. Kalau ada yang dekat yang mungkin enak ya mungkin kita akan ke Ngetan yang cedak-cedak gitu sih. Ya, jadi ini kan roti halal. Roti halal. Halal. Oke. Itu kayaknya bisa beli partean kalau nggak salah nih. Mau Gitu. ngicipin nggak? Ini Pak namanya Iriski dia? namanya apa dulu, Pak? Kita kenalan rotinya roti apa Mbak, ya? ini apa? Ini donat bakery. Donat Ini banana meler. Iya, oke. Donut gitu ya. Oke, Donut coba. bakery. Saya juga coba. Iya.
Ini banana meler. Oke, yuk. Berarti kalau kita lihat ini ada berapa isian. Nanti flu Pak, rapi jadi. Oh, Iya, maksudnya. enggak. Ini melernya artinya yang meler itu mungkin ada coba coklatnya atau coklatnya kan, Mbak? Iya, yang meler itu coklatnya. Di atasnya ada topping pisang. Pisangnya pisang? Kepok raja. Pisang raja. Ini pisang raja. Kalau di bawah ini mbok emban. Ya, ini mbok emban. Jangan tahu keselak. Anda. Kita coba ya. Mbak, kowe guyu kok, Mbak? Ini walaupun pisangnya itu untuk topping, untuk isian, tapi rasa pisangnya sih kental banget pisang Rasa. raja nih. Kemudian lembut, Pak. Lembut. Lembut Lembut banget. kayak siapa? Kayak omongannya bojoku pas tanggal 6. Jadi, Nah, ini yang dikatakan meler, pemirsa, ini adalah coklat yang ada di tengahnya. Ini dikatakan meler karena coklatnya itu kerasa banget juga. Enggak enek, Pak. Ini cocok, pas udan-udan ini cocok. nek ra udan? Ya cocok. Cocok nek kon Cocok boleh. kabeh. Ini cocok juga untuk apa? Ngobrol ini cocok. Nah, ini packagingnya Mas, kayak gini nih. Iya. Apa? Oh, mau tisu boleh. Oh, boleh. Kamu kok baik banget toh, Mbak? Iya, makasih. Ini yang Mbak, ya. urung, Mbak. Ini yang urung. Wis payu no, wis payu no. Oke. Tadi untuk teman-teman yang ada di Karanganyar dan sekitarnya, kalau mau cari camilan atau apapun itu nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat ada yang berkualitas ya Pak ya. Iya. Packagingnya bagus. Ini kontaknya. Kontaknya ada ya Pak ya. Ada di 0888 293 9345. Yang penting IG nih. Instagramnya adalah Roti halal. Apa nih? Murahnya. Wiki ya? Ada. Instagramnya ini Toko Toko halal. Roti Halal. Ya, ini nampaknya. Kalau sesuatu yang halal kan jadi barokah loh Pak. Iya kan? Mbak mau dihalalin nggak, Mbak? Oh, boleh, Mbak. Iya, karena apa sih gunanya pacaran tuh nggak ada tujuan? Iya. Nanti orang lain. Daripada jalan-jalan, mending kan di gawe kacang ya Pak ya. Itu saja. Mbak. Umur berapa, Mbak? Loh. Ayo. Awalnya lahirnya kedisian. Kita sudah di grup si lah ya. Langsung nyambung ya Pak ya. Pinter banget Mbak, gue sekolah ini Mbak. Chemistry. Di Universitas Surakarta ngambil jurusan ilmu komunikasi. Unsa. Loh, pernah ketemu dengan Pak Bambang? Belum pernah. Oh, esok Jurusan apa? Ngajar apa? ngajar apa? Loh, kebangetan. Komputer. Enggak, kamu yang sering nitip KRS kamu ya? Pak jarang ketemu tuh. Saya rajin kok Mas. Oh, Keren, gitu ya. keren. Berarti Bu Handayani ya? Nggih, Bu Handayani. Bu Astrid kenal nggak Bu Astrid? Enggak ada, enggak. Iya, Oh, yang ngerti. biasa. Memang. Loh, itu sama memang. saya dekat. Sama Pak Rio, Pak Rio. Loh, Pak Rio? Pak Rio? Enggak. Pak Rio itu rektornya. Sektor yang baru itu ya? I- Sama yang baru-baru gitu. Iya, betul. Oh, dia kalau sama yang baru nggak kenal. Iya. Ini Bu Astrid, ini ada mahasiswa jenengan. Ini minta untuk juga nanti bantu-bantu promo hijab nanti. Ya kan punya hijab kan? Punya hijab gitu. Oke, Mas. Ya. Terus kemudian sesama grup tadi kan ada Mas apa? Bika. Mas Bika. Oke. Itu tadi kebetulan atau gimana? Enggak, kita kan sudah lama nggak ngonten juga sih. Dulu pas pandemi kan dia nggak layar, nggak naik. Terus kita sempat buat konten, terus dibantu-bantu jenengan dulu, Pak. Terus sempat juga kontennya bagus dengan anak-anaknya. Tapi alhamdulillah dia naik layar lagi selama 7 bulan, terus kemarin pulang dari Amerika. Oh, ada apa itu di Amerika? Dia di sana itu jadi kepala apa ya? Kepala di restonya, Pak, di kapalnya. Oh, Udah kepala di pelayaran ya? Ya, pelayaran. Wah. Sudah lama itu. Dia di Owahger bagian apa? Enggak, dia sebenarnya itu kalau saya ceritakan itu nanti Anda nggak percaya. Oh iya, ingat. Kemarin kan sempat ini ya. Dia- Oh, hilang itu ternyata ke Amerika. Iya, Wah. dia itu teman saya ronda, Pak. Loh, bener itu teman saya ronda. Kan rumah saya dengan dia itu kan depan belakang gitu. Yang di perumahan situ tuh, Pak. Ya wes. Jadi kemarin yang YouTube-nya itu berhenti ini. Iya berhenti karena dia harus kembali ke Amerika.
saya harus kembali ke Amerina, Pak. Itu intinya. Tapi kemarin pulang mau ngajak dolan terus makan terus, tapi belum sempat. Tadi mau ngajak makan ke Tawangmangu. Macet tadi. Iya. Saya ke sana akhirnya kan membelokkan ke kiri akhirnya. Ke kiri. Oke. Siap. Mas, ketika manggung, persiapannya apa yang disiapkan, yang diperlukan? Yang pertama konsep itu Menyan wajib. nggak menyan? Menyan enggak, Pak. Karena kalau menyan nanti kita bakar nanti ada Badarawi yang datang. Nanti malah. Guyungnya kayak baik kowe. Ini Gitu. anak kecil sudah bisa gitu ya. Oh iya, gitu. Ini siapa, Pak? Anaknya dia. Oh, gitu. Ya. Oke. Tim ya, Pak ya. Oke. Dia bagian nge-review. Oh, review makanan. Ya apa aja, termasuk karang itu tadi. Oh, gitu. Unboxing juga berarti ya, Pak. Besok minta ayah unboxing sepeda motor. Sama review itu. Kok sepeda motor kenapa? Ya enggak apa-apa kan di unboxing selama kan cuma makanan terus toh, Pak. Oh iya. Unboxing sepeda motor Berarti ke dealer. dipreteli berarti. Dilihat kan kayak bit anyar gitu loh. Ya yang belum kesampaian itu review sepeda listriknya. Oh gitu. Takutnya kesetrum. Ya. Sementara belut gimana? Nah, belut, kok belut? Belut listrik juga ada kan? Oh. Kalau ada sepeda listrik belut dulu nggak apa-apa kan? Model-model kesetrum. Ada lagi setrum. Ya, terus kayak Ya. itu persiapannya. Kalau Owah Gerben di grup saya kan ada saya, Mas Wawin, Mas Mamang, Mas Tera untuk frontline-nya ya. Itu ada 2 konsep harus kita satukan. Yang pertama adalah konsep musik, yang kedua adalah konsep lawaan. Tergantung permintaan dari klien. Misalkan kemarin kita diminta Pak Rudi, mantan wali kota Solo, iya. kan punya sekarang kan punya tempat wisata namanya Sunan Jogokali itu, Pak. Belum tahu. Sunan Jogokali belum tahu, ditunggu di sana, Pak. Saya main 2 kali di sana. Kok ditunggu? Yo kan di sana ditunggu di sana untuk buat konten di sana. Oh, kirain tunggu apa? Kemudian kemarin minta konsepnya apa ya, KKN di Desa Penari ini lagi ngangkat, ya wes kita buatkan KKN yang pinggir kali. Ya, saya lihat. Gitu. Akhirnya kita buat konsep itu. Ya di sana sukses kayak gitu juga untuk menghibur masyarakat di sana. Jadi permintaan audien apa? Kita siapkan 2 konsep yang harus kita satukan. Lagu dan lawaan harus match gitu sih. Oh wah, itu kan simbolnya mirip-mirip yang grup musik itu. Noah gitu ya. Oh, disebut. Enggak apa-apa biar kita terkenal. Oh. Gila, gimana konsepnya? Dari situ inspirasinya atau gimana? awalnya dulu nggak sengaja itu Noah ganti personil baru Ariel gitu Ya. Pak. Keluar Noah itu kok ngangkat. Terus kita buat itu kan Separuh Aku dulu yang lagunya pertama ngangkat. Terus kita juga buat, kita kan sukanya plesetan. Kita buat pertama konser itu di Manahan, Owah Separuh Afu gitu pakai F. Afu itu apa? Afu itu kalau dulu itu pisuan sebenarnya. F-nya diganti S kalau dulu. Kalau di sana, makanya kita harus tetap tahu, oh iki nek diucapin rapi ya kita ganti yang lain kayak gitu sih. Dicekal offline, dicekal online ini. Iya, kan gitu. Mbak tahu dicekal belum? Dicekal. Dicekal itu digenggam tangannya erat-erat gitu loh. Ini dicekel Tahu. ya. Tahu. Jawabmu kok suwe banget toh, Mbak. Soalnya pas ngerti bahasa Jawa pure. Lu kamu dari mana? Saya dari Depok. Depok. Oh, Depok menanu kuwi Pasar Manuk. Nggak tahu mesti malan. Nggak tahu. Sama aku anak Jawa juga durung suwe, aku Jawa nggak ngerti. Sidik-sidik aku, bedi aku ya ngomong Jawa sidik-sidik. Ora mudeng aku, ora mudeng. Aku tambah bingung ya. Ngomong Jawa urung suwe, Pak. Ning Depok suwe, Pak. Depok. Oke, terus kemudian bagaimana ketika akan manggung itu pembagian peran? Bagian peran. Oke, kalau saya biasanya memang karena Owah itu kita adalah KW 20-annya Noah, berarti saya harus jadi Ariel terus dari dulu. Tapi sempat jadi Jokowi juga. Tempat jadi Jokowi itu pas permintaan juga sih. Oh. Jadi Jokowi pernah beberapa kali jadi, yus malah apa? Kayak kan memang saya itu basicnya impersonate, Pak. Apa itu? Impersonate itu menirukan seseorang. Iya. Impersonate menirukan peran, jadi bisa jadi siapa. Di suara kayak gitu juga sering belajar lah gitu. Tapi belum mahir banget enggak, tapi suka impersonate. Tapi pas lagu nyanyi, lagunya suaranya sendiri. Suaranya Ariel. Oh. Kalau yang lagunya Noah harus suaranya Ariel, lagunya Arman Maulana harus suaranya Arman, Iwan Fals harus Iwan Fals kayak gitu sih. Ya sedikit berusaha untuk mirip gitu saja, Pak. Kalau mirip banget nggak bisa. Lagunya yang
baru dipublish nih. Nggih, nggih. Ceritain. Ini Yang- banyak yang belum tahu. Yang mana, Pak? Yang terakhir yang Yang video Tresno klipnya. Angen-Angen itu Tresno toh. Angen-Angen. Ya. Angen-angen apa angen-angen? Angen-angen. Saya sing salah berarti. Kalau angen-angen dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Heeh. Angen-angen. Kalau tes angen-angen itu sebenarnya lagu yang memang dibuat pada saat pandemi itu ya Pak ya. Sebenarnya ada beberapa lagu yang masih saya buat. Kalau tes angen-angen itu menceritakan tentang apa ya, cintalah biasa yang tidak bisa terwujud karena jarak dan waktu lah itu. Jadi bisanya hanya mengangen-angen tok kayak gitu. Itu intinya mengangen-angen. Itu anu Pak, prasmanan Pak itu Pak. Prasmanan? Gawe dhewe, Oh. direkam dhewe, Oh ya? di syuting dhewe, di-upload dhewe, di komen dhewe, di subscribe dhewe, ya toh. Ya, itu prasmanan Tapi apa-apa bagus, sendirian oh. kayak gitu Pak. Saya. Itu rekamannya sendiri? Sendiri. Di mana? Sebenarnya di teman saya tempatnya Solo Square. Oh. Ya, jadi saya nunggoni, so Mas gawe ini. Jadi saya ikut di semua prosesnya. Pak di siapa? Pak Mas siapa kan? Mas Agus. Mas Agus. Iya Mas Agus Katres di situ. Nah, terus iya. Iya, tapi itu juga kemarin kan hitnya juga bagus. Iya, bagus. Di sana kebetulan saya hanya pokoknya ini gue rekaman bareng-bareng Mas, pokoknya gini. Nah, iso enek karya, hari ini dolan kita buat karya gitu di tempatnya Mas Agus. Mengenai ini parodinya itu Mas. Nggih. Itu kan bagus. Soalnya itu ada yang sampai 12.000, ada Ya, yang ada yang sampai setengah juta Pak. regane piro? Regane Ya. setengah juta. Yang 500.000, 458 viewer lah Pak. Kali tonton itu ada. Yang sampai sekarang masih komen terus sih. Idenya gimana? Idenya ya nonton di situ kan Ikatan Cinta baru naik Pak. Hmm. Ikatan Cinta baru naik, belum ada seperti ini. Kalau ciri khasnya sinetron Indonesia itu ketika naik kan diperpanjang terus. Dan lama-kelamaan akan membosankan toh Pak. Kayak gitu. Biasa dengan drakor. Drakor kan paling 18 episode sudah selesai. Nanti akan ganti yang Ganti. lain. Nah itu yang kesulitan kita kan naik didawake terus itu akan bosen. Itu udah nurun. Saya itu pernah 500.000. Turun terus sampai terakhir itu cuma 1.000 Pak. Karena orang udah nggak ngeh sama sinetronnya. Kayak gitu sih. Berarti kedua-duanya saling angkat. Iya, saling angkat. Kayak gitu sih. Dan saya juga belum pernah dapat apa maksudnya gimana ya. Orang-orang tanya, "Weng kok nek ngene iki dipermasalahkan enggak?" Enggak. Saya cuma ngambil di beberapa part saja, tidak terlalu banyak karena saya tahu aturannya gitu. Kalau dibahas nggak apa-apa. Iya. Yang penting bukan download terus diupload ulang. Enggak. Malah yang video saya itu pernah diupload di beberapa Pak, acara gosip. Oh. Iya, pernah Oh, diambil. Iya. Wih, terkenal. Ya, nggak sekilas saja sih. Pasti Ikatan Cinta naik, tempat saya juga dinaikkan. Oh gitu. Komentarnya di sana apa? Ya, macam-macam kreativitas orang-orang warga 62 ya gitu sih. Itu gimana? RCTI apa? Ya sih, ya RCTI yang -nya. jaringannya MNC, ya, MNC. Pak, ya gitu sih. Pernah masuk juga. Terus pernah juga buat penelitian. Wih, Ya, buat presentasi salah satu teman konten di Solo juga pernah. Yang di Net TV lah, dia juga konten kreator, kemudian dia harus mengisi di beberapa kampus. Jadi saya jadikan contoh kayak gitu, pernah iya, iya. kayak gitu. Kalau saya juga tak jadikan tema. Ini orang-orang yang untuk mengisi pada saat pandemi begitu. Nggih. Di dinas perindustrian dan Nggih. tenaga kerja kalau nggak salah waktu itu. Nggih. Kamu nggak ikut ya waktu itu ya? Nggak ikut ya? Oke, terus kemudian jadi guru. Ya. Jadi guru. Tentu kan ada siswa-siswanya itu yang ngerti nek jenengan itu di luar juga beraktivitas Ya. menjadi komedian. Ya. Nah, reaksinya gimana ketika di kelas? Dari awal sudah saya berikan aturan, artinya saya di sekolahan adalah guru kamu. Antara guru dan siswa itu tetap harus ada yang namanya unggah-ungguh dan subosito kayak gitu, harus ada batasannya. Tapi kalau di luar kamu bisa panggil saya bro, bisa panggil saya apapun boleh, karena saya di luar sudah menanggalkan keguruan saya. Tapi kalau di sekolahan saya adalah guru kamu. Dari awal sebelum masuk kelas seperti itu. Jadi hargai saya akan menghargai kamu di sekolah. Kalau di luar kita bebas. Kita di luar sering ngeband bareng Pak. Oh iya. Sering bal-balan bareng. Tapi tetap dengan seperti itu mereka kok tidak terus terus di luar sering dewi nggak malah lebih sopan dengan saya di luar juga. Iya. Karena dari awal saya berikan itu. Iya. Gimana Pak?
Enggak. Nilai itu akademik, Nilai itu nilai itu akademis. di sekolah. Nilai di sekolah. Profesor itu di kampus. Iya. Di luar kampus itu provokator. Betul. Makanya nek mati rasa tulisin yang kijing, Prof, sopo ini rasa. Nggak, Karena nggak. begitu udah nggak jadi dosen, Nggak. wes pensiun, Nggak. profnya itu hilang. Pret. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi nek neng desa iki rasa nggo safari. Neng safari ki neng kantor, neng kampus. Setelah dari kampus kuwi profesornya wis ilang, safarine wis ilang. Ya. Yang kono safari macan nih Pak. Ya. Taman safari. Taman safari. Sini saya yang safari yang jurusan Semarang itu Pak, malam hari. Bis. Oh, bis. Oke, itu Oke, Pak. terus kalau misalnya ada siswa itu ada nggak yang mungkin maknun sewu mungkin Ya. pada saat pelajaran gitu dia ono sing mencoba melucu. Wadah. Wadah. Itu saya arahkan malah. Weh, Itu malah Bisa saya ngapain arahkan. ini, Niki? Malah saya arahkan kayak gitu. kan lucu. Reto. Ya enggak, saya arahkan nanti kita pelajarannya namanya kurikulum merdeka itu bagaimana semerdeka mungkin tuh Pak sekarang. Oh iya. Kita kan Jadi siswa kita itu kolega Iya, sebenarnya. betul. Partner lah. Partner, ya partner kolega. Iya. Oh, mahasiswane arep maju malah ora itu. Nah, gitu Iya. sih. Nah, gitu sih. Kalau saya enggak masalah Pak, misalkan ada yang mau ngelucu, kita selesaikan dulu ya teorinya ini setengah jam. Nanti setelah itu kita nanti lihat teman-teman yang ada beberapa materi, karena sebenarnya materi teori stand up comedy itu semuanya bisa kayak gitu. Oh. Udah, sekarang kita ber stand up aja dengan materi menceritakan dengan namanya storytelling gitu kan. Storytelling. Tapi akhirnya ada ya Ada. siswa yang berani Ada, itu. ada beberapa. Itu karena jenengan memang mengkondisikan atau memang punya bakat atau gimana atau memang kebablasan. Biasanya di satu kelas itu tetap ada yang siswa itu yang selalu caper, cari perhatian gitu ya Pak. Ada ya berapa ya Iya, seperti itu. iya, iya, oke, Karena oke, mungkin oke. tidak mendapat tempat atau perhatian di luar sana. Betul. Nah, makanya dia powernya atau apa ya aktifnya itu lebih dari temannya. Sebenarnya kalau kita bisa memberikan wadah yang positif itu akan menjadi hal yang positif. Kudunya jenengan itu jadi kepala sekolah loh Mas. Gimana? Saya kepala rumah tangga aja masih seperti ini ya Pak. Mbak, Mas nih kepala rumah tangga dong. Kepala rumah tangga. Sudah punya imam belum? Belum. Ya nanti nggak apa-apa kah? Ini soalnya yang YouTube ya masalah ini. Nonton. Nah, nomor WA-mu ya mangga ya, Pak. Gitu. Oke. Loh, nah iki adewe ketemu wong sing kendel ya, adewe sing kedep dhewe. Soalnya Pak Bambang pun aku tahu kuncinya juga. rahasianya aku juga tahu. Jadi kita tahu sama tahu lah. Jangan dikasih tahu dia. Enggak tahu kasih kuncinya Pak. Gimana Pak? Terus kepala sekolah mengizinkan jenengan beraktivitas di luar. Selama ini ketika saya ada kegiatan di sekolah saya total, saya berusaha untuk menyengerahkan apa yang saya punya. Kalau di luar juga alhamdulillah tetap mendapatkan support gitu Pak. Pernah nggak ada agenda di luar gaduk sama jam ngajar? Ya ada beberapa Pak, tapi tetap saya bisa kondisikan artinya karena memang awalnya saya harus ngajar ya saya ngajar dulu. Misalkan sekarang saya syuting di TATV sekarang, saya punya program sendiri loh Pak sekarang. Ya kemarin kan aku syuting TATV mau tapi aku buatin program sendiri yang talk show aja di studio ya gitu. Akhirnya sekarang punya program sendiri. Saya hostnya sendiri juga. Kasih tahu dong. Kasih tahu. Namanya acara adalah Ngaso. Ngaso. Jadi itu acara talk show santai. Mungkin kalau di TV nasional mungkin ada semacam ini talk show kayak gitu. Kita buat santai semacam itu yang lebih kekinian lah gitu. Makanan kesukaannya apa? Saya makanan kesukaan itu mie satu Kok keluarga. Mie? Suka. Serius? Mie itu suka satu Kenapa? keluarga. Nggak tahu Pak, saya suka. Nggak gitu. tahu. Pokoknya suka gitu kalau mie itu suka banget. Kalau tempat favorit? Apa favorit apa Pak? Tempat favorit. Favorit tempat apa dolan? Iya, nongkrong. pokoknya tempat favoritnya di mana gitu. Kalau saya ya pas pulang ke rumah ke Biolali. Itu tempat favorit saya. Saya di tengah-tengah kebun mawar. Saya di tengah-tengah apa ya? Mawar itu nama samaran. Melati Pak. Itu. Oke. Enggak, itu kembang-kembang mawar itu loh Pak. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Lah ini kebetulan istri saya kan juga dulu sebelum dengan saya itu kan juga apa ya Pak ya penyanyi juga.
Nyanyi keroncong tapi khusus bahasa Inggris Pak dulu. Wih. Ya. Piye kuwi? Jadi istri saya itu ngisi acara beberapa di Solo, ada satu hotel gitu. Dia punya home band tapi keroncong tapi khusus bahasa Inggris untuk hibur turis. Jadi dulu itu belum musim yang namanya keroncong-keroncong yang modern, istri saya sudah nyanyi keroncong dulu bahasa Inggris Luar itu. biasa. Jadi tahu sekarang. Aku bayangin ini piye yo. Nyanyi keroncong bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Heeh. Kayak misalkan lagu Live In on the Jet Plane, oh seperti itu kita buat aransemen keroncong gitu. Sampai sekarang saya masih ada rekamannya juga sih. Terus Mas jenenge iso notasi. Ya. Itu belajarnya di mana? Otodidak Pak dulu. Otodidak, kemudian saya kuliah itu nggak masuk, sering nggak masuk. Karena saya ikut kegiatan mahasiswa UKM dulu ya. Saya karawitan ikut, musik ikut, teater ikut, toprak ikut. Median. Saya hampir ikut semuanya Pak. Jadi saya tidur itu di kampus Pak. Bawa anduk, bawa sabun kayak gitu. Dan ternyata saya mendapatkan kelebihan itu. Saya pas lulus itu mendapatkan ijazah S1, tapi saya punya keahlian beberapa yang tidak dimiliki oleh teman saya gitu sih. Jadi mungkin kuliah nggak perlu kuliah ya Pak ya. Harus cari. Aku no comment sing iki. Iya gitu. Aku no comment sing iki. Boleh, nggak apa itu pendapat pribadi saya kok, Oh, Pak. iya. Gitu ya Pak ya. Tapi tetap rampung. Oh iya. Nah, itu kan beda. Oh beda. Oke. Nah, ada nggak kalau misalnya kasus seperti itu terus dosennya golek enggak? Ya dulu saya sempat nggak rampung-rampung tuh Pak. Wong saya itu tinggal skripsi, saya tinggal ke Jakarta syuting di RCTI. Sampai dimarahi dosen. Wes syuting terus kuwi arep DE apa lulus kayak gitu dulu. Tapi itu perlu saya lakukan di RCTI. Saya 2 tahun di RCTI. Saya perlu lakukan itu karena ini adalah salah satu pengalaman yang berharga. Nah, terus kemudian lulusnya itu keywordnya gimana? Lulusnya keywordnya ya apa ya? Pak Bambang percaya nggak saya itu masuk ujian skripsi hanya sekitar setengah jam. Saya cuma nembang mau copat selesai. Saya Dulu di mana tuh kuliah? UNS Sastra UNS, Daerah. Sastra. Iya, saya nembang. Saya jurusannya filologi Pak. Oh. Filologi berarti naskah Jawa. Saya itu skripsi naskah Jawa, naskah di keraton usianya 100 tahun Pak. Itu harus saya terjemahkan dulu, transliterasi. Oke. Kemudian dicari isinya apa, baru kupas bagaimana dengan kemajuan sekarang gitu sih. Nah, terus nembangnya itu gimana? Nembangnya kan wujudnya naskah itu kan tembang semua. Oh. Saya diminta untuk menembangkan salah satu. Oke. Itu saya nembang, nggak ada pertanyaan apapun. Udah. Teman saya pada datang. Wah, saya udah di luar. Wis mlebu toh. Oh, wis rampung. Loh, kok wis rampung? Gitu. Ya wis. Karena belum tentu nembang Jawa mau cepat tuh belum tentu semuanya bisa juga gitu sih. Pengalaman di panggung sampai mungkin apa ya istilahnya mungkin pernah nggak ngalami orang lucu gitu? Sering, ngebom itu sering Pak. Wow. Ngebom itu sering. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu medan perang. Jadi kita sudah minta, ini audiennya umurnya berapa? Audiennya datang siapa saja? Profesinya apa? Kita seperti data statistik Pak. Kalau main itu, mau perang itu ya ini mau perang. Datanya dikumpulin dulu. Iya, harus ada. Itu gimana ini? Nggak dikasih-kasih akhirnya, wah ternyata audiennya 60 ke atas. Selesai. Wah. Ya. Diluconi apa-apa orang mudeng. Iya, nggak tahu maunya dia cuman dansa, lagu-lagu kenangan kayak gitu. Ya wes. Mas, kasih review dong tempat ini. Tempat ini untuk donat ya Pak ya. Donat itu yang pertama Mbak Ese. yang mbaknya kita masuk mbaknya kita review. Yang pertama orangnya baik hati. Nantang Orangnya baik hati, kemudian juga rajin. Ya, cak-cek gitu. Cak. Cocok untuk menjadi ibu dari anak-anak kalian nanti. Yang jodoh maksudnya Pak ya. Kalau maksudnya apa gue? Terus kalau ibu dari anak-anak kita kan nanti udah ada sendiri toh Pak. Gitu. Iya. Oke. Ya. Kalau tempatnya di sini cozy Pak, artinya nyaman di sini. Tempatnya nyaman, kemudian banyak pilihan yang ingin kita dapatkan, bukan hanya roti. Yang kalau segelas namanya adalah donut ya Pak ya. Tapi ternyata isinya bukan hanya donat saja. Emang Mbak, emangnya malah ada donatnya malahan? Ada. Oh ada. Ya donatnya ada. Tapi yang lain itu juga Mbak. ada beberapa. Donat kan donat itu kan bolong Mbak. Weekend bundat. Ini donatnya beda sendiri, jadi Iya. bikin sate gitu. Oh, lah kebetulan tidak ada yang bolong lah, kebetulan ini butuh pegawai untuk bolongi. Lanjutnya kan bolongi gelem ora.
Ini pekerjaannya enak Pak. Bolong itu enak banget Pak. Pikirannya beda. Enggak loh. Bolongnya ada alatnya Pak. Gitu. Oke. Ya, pokoknya tempatnya nyaman lah untuk teman-teman ya silahkan kalau mau belanja roti, mau belanja donat, abon gulung dan sebagainya ya di sini ada. Halal. Sotonya pernah ngicipi? Sotonya pernah. Mau ngicipi nanti? Loh, saya itu kalau ditawar itu nggak nolak Pak. Karena yang namanya rezeki itu kan nggak boleh nolak. Ditawari mbaknya mau? Mbak sama Mbak sudah Mbak? Mbak Sarah ya. Kalau ditawari Mbak Nang untuk apa dulu gitu loh Pak. Pinter ternyata Deknen memang tidak mau berhenti di situ. Iya. Harus jelas. Ya harus jelas detail lah Pak kayak gitu. Padahal aku ora jelas. Mas, harapannya apa ke depan? Harapannya satu di dunia entertainment ataupun di event-event semakin longgar leluasa, kembali normal, kemudian kita bisa berkarya lagi. Kalau bisa ya pelukis punya lukisan, kemudian juga kalau pemahat itu punya patung. Kalau saya sebagai seniman ataupun penyanyi harus punya lagu original Pak. Lagu original. Tunggu Mas. Nah, lagu ini jenengan jos. ya, pokoknya boleh cover tapi jangan sering-sering lah. Kalau saya lebih menghargai, boleh cover silahkan monggo kalau disetujui atau diizinkan dengan orang yang punya. Itu maksudnya jenengan atau yang ngover? Yang cover. Tapi saya lebih menghargai. Nah, lagu jenengan di cover orang Enggak apa-apa. Oh. Ketika bilang gitu enggak apa-apa, lagumu tak cover. Tapi Ada, nanti walaupun nggak bilang kan tetap ketahuan. Iya, betul Pak. Ketahuan nanti di dan jenengan tambah duitnya tambah oke. Ya, gitu. Biar aja di cover. Oh, Tapi nanti saya duitnya melebu. lebih menghargai apapun atau karya apapun itu kalau kayak dari original itu rasanya beda. Lagu itu bagi kita seperti anak. Lagu itu kayak seperti anak lah gitu. Kayak anak kita sendiri gitu Pak. Jadi yes, monggo teman-teman tetap berkarya itu. Perlu apa sih ketika menciptakan sebuah lagu? Perlu apa ya? Saya perlu keseriusan Pak. Keseriusan. Jadi bukan hanya wah aku nulis ngene ini mau tak konten tok, jangan. Karena lagu itu mungkin dari semua syair, semua lirik, nada yang dibuat itu tentunya adalah representasi dari rasa yang ada di dalam hatinya kayak gitu sih Pak. YouTube-nya diterusin nggak nanti? Insya Allah saya teruskan Pak. Apabila nanti mungkin sudah punya tim yang di instansi saya, karena baru buat tim juga gitu. Tapi saya butuh tim Pak. Kemarin yang buat konten sendiri itu saya tuh nyuting wrong angle di dewi loh Pak. Bayangkan itu, tak baleni 2 kali loh Pak. Saya take 2 kali, saya dari belakang, saya jalan lagi ke kamar mandi, terus saya dari depan, saya jalan lagi gitu. Bayang no itu. Dari Mbak sekali-sekali masuk dong jadi frame di video kita. Video klip kita. Waktumu kapan? Oh ya, ya Allah. Nah, Jos. Jan pancingannya Jan, kena. Iya, ya kedisin kita lahirnya. Iya, iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Om Iko, Ya. ini indennya itu Allah, jangan gitu Pak, yang penting DP-nya cocok Pak. Jenengan itu telepon saya dekat, saya datang Pak. Iya luar biasa. Kemarin itu yang kemarin itu gagal karena apa ya? Oh, apa? kendaraan kuota. Oh gitu. Jadi ini begitu wis nemplek wifi, tuh langsung. lagi saja naik kuota nentek. Karena kita itu kan sekarang kan lali ngisi kayak gitu-gitu. Kalau di kota sini dekat di kota Karanganyar itu kan di situ banyak Pak. Banyak apa? Kota Karanganyar itu kan? Kota. Oh kota ya. Okay. Mas terakhir, ya pesan sama teman-teman seniman. Teman-teman seniman, seniman tetap semangat berkarya. Kemudian apapun itu kita harus punya karya dari diri kita, punya karya original, bentuknya apapun itu. Pokoknya jangan sampai nggak punya karya gitu saja. Harus hanya punya karya original. Apapun itu, serasa gagas wih ditonton wong pura payu pura gagas. Penting harus punya salah satu karya gitu. Wes original apapun itu, seniman apapun. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono tok, Pak. Should we